tema kita ananeomai. Ananeomai adalah dimudahkan kembali atau dilahirkan menjadi muda kembali. Ya, saudara. Dan di sini saya memasang tema ananeomai, pembaharuan hidup usang ini. Saudara, kemarin saya katakan pada hari Minggu, seorang anak muda, anak remaja tidak boleh bilang, aku masih seger, aku masih muda, aku tidak usang. Ya, engkau pasti berbohong pada dirimu. Pada usia kalian yang semacam itu 17 tahun, 15 tahun, 23 tahun, kalian itu sudah usang pada momentum itu. Karena kalian belum pernah menghadapi 70 tahun, 50 tahun. Saudara. Jadi semua kita itu usang pada saat momentum kita sekarang mendengar firman Tuhan ini. Tidak ada yang merasa, tidak boleh ada yang merasa aku masih muda, aku masih segar. Ya saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan ananeomai. Karena firman ananeomai bukan untuk orang tua. Untuk siapa saudara? Semua orang. Katakan untuk semua orang. Semua usia. Ya jelas ya. Jadi ananeomai ini jangan dipastikan hanya untuk orang-orang yang sudah usur, yang hidupnya sudah payah dan setengah mati. Tapi bagi semua orang. Karena pada saat dia mendengar firman, saudara, itu dia dalam keadaan yang usang. Saudara, penderitaan dia, persoalan dia, yaitu persoalan anak muda, anak remaja, ya suami istri setengah umur. Saudara, bukan hanya mereka yang sudah tua, yang sudah 80-90 tahun lebih, tidak. Ya saudara, ananeoma adalah firman untuk setiap usia. Ya dari anak-anak kecil, supaya apa? Supaya dimudahkan dengan ilahi, faktor ilahi. Katakan kuasa ilahi, faktor ilahi. Bila memudahkan saya menjadi istimewa di mata Tuhan dan dunia. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Ya. Sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya semua saudara menyadari bahwa firman ini untuk setiap waktu, setiap momentum, setiap orang. Ya, pada sikon mereka, pada saat mereka mendengar firman. Bayangkan kalau saya dan saudara dalam keadaan susah dan kita tidak mendengar firman. Bayangkan, dari mana saudara mendapat pertolongan ilahi? Barangkali saudara bisa menerima pertolongan jasmani, pertolongan manusiawi, tapi tidak pertolongan ilahi. Ya, itu kan beda sekali, saudara tahu. Itu sebab berbahagialah orang yang mendengar firman dan mengertinya. Amin. Dan menyimpannya di dalam hatinya. Apapun masalahnya, persoalan, peristiwanya, saudara, kasusnya, Tuhan akan beserta dia dan dia akan bisa menaklukkan semua masalah karena dia mengalami ananeomai. Katakan ananeomai. Ya, para kekasih jangan lupa. Para kekasih, mari kita akan melihat berikut ini dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Mari kita akan membacanya, di depan ada slide-nya. 1, 2. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Supaya kamu dibaharui. Ya saudara. Jadi pada usia berapapun, pada peristiwa apapun, saudara, pada situasi kondisi seperti apapun, ketika saudara membaca ayat ini, saudara mengaminkannya dan saudara harus yakin bahwa memang benar roh kita dan pikiran kita dibaharui. Amin. Dan ini adalah satu hal yang penting sekali. Kata ini adalah ananeomai, saudara. Kata dibaharui, ya saudara. Dan ini memberikan konotasi dan ini memberikan suatu penekanan tentang pekerjaan Roh Kudus. Katakan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Saudara, mengapa saya bisa mengartikan secara bahasa populer ananeomai adalah dimudahkan kembali, ya. Sebab dalam terjemahan bahasa Inggris dari Rotterdam disebutkan and were to be getting young again, ya. Getting young again.
menjadi muda kembali, ya, in the spirit of your mind, di dalam roh pikiranmu. Terus orang-orang yang mempunyai roh Allah, yang diurapi oleh roh Allah, saudara, dia mempunyai kesempatan dan dia mempunyai kuasa Allah untuk diananeomai, ya. Jadi seorang yang mempunyai pengurapan itu penting sekali untuk apa? Untuk supaya saudara dibaharui pikiran yang bunek, hati yang mangkal, yang jengkel, yang emosional, hati yang kotor, hati yang kriminal, hati pemberontak. Saudara itu menerima pengurapan dari Tuhan. Karena ada kata the spirit of your mind, roh dari pikiranmu. Rohnya apa? Kalau rohnya jelek, minta dong supaya Tuhan Allah Roh Kudus mengurapi, supaya urapan itu masuk dalam roh pikiranmu, supaya pikiranmu itu berkenan kepada Tuhan. Ya, nah inilah saudara yang dimaksud dalam Efesus 4 ayat 23. Para kekasih, itu sebab saya tuliskan ananeomai oleh Roh Kudus, ya, dan firman Allah. Ya, katakan amin. Saudara-saudara, saya perlu menunjukkan tentang kepala kita. Ya saudara, di dalam kepala saya, di dalam kepala saudara, itu ada pikiran. Ya, dalam bentuk sesuatu objek, satu subjek, yaitu otak. Saudara, ya. Nah, kita dijadikan muda kembali itu dimulai dari otak kita. Ya, saudara. Nah, ketika seseorang dia mengalami pembaharuan pada otaknya, saudara, maka seluruh struktur hidupnya, tubuhnya, dan batinnya, kemampuannya, saudara, imunitasnya, dia akan menjadi baru. Ya, saudara, ananeomai dari dua kata, yaitu ananeo, artinya dibaharui, dari kata lagi dan neos baru. Saudara, nah, saya ingin supaya kita semua sadar ketika kita diciptakan, ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, manusia yang pertama, maka Adam itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Katakan sesuai gambar dan rupa Allah. Tapi sekarang saya telah jatuh dalam dosa. Saya harus diubah kembali. Dikembalikan pada gambar dan rupa Allah. Ya. Nah, ini sebabnya kita perlu ananeomai. Ya, saudara, perlu ananeomai. Ya, sebagai contoh, kalau saudara punya satu perangkat gadget dan saudara setiap kali gadget saudara minta supaya saudara memberi izin, mengklik oke, supaya dia di-reboot lagi. Ya, artinya itu dia dibaharui kembali. Dia punya application di dalam gadget saudara. Itu membutuhkan barangkali 10 menit, barangkali setengah jam, saudara. Tergantung dari gadgetnya berapa banyak application di dalamnya. Saudara, kalau saya tidak di-reboot, artinya saya tidak dibaharui, saudara, maka saya tidak sesuai gambar dan rupa Allah. Saya mati masuk neraka. Dengar, saudara mati masuk neraka. Itu sebab ananeomai penting sekali, supaya kita kembali pada gambar dan rupa Allah. Saudara, apapun yang terjadi, sorga ikut campur tangan. Amin. Apapun terjadi. Itu sebab betapa pentingnya seseorang mengalami pekerjaan Allah dibaharui kembali, dipermudah kembali. Ya, para kekasih, dalam Kejadian pasal 26 dikatakan, ya, dalam Alkitab bahasa Inggris ada sedikit perbedaan di sini. Let us make man in our image, according to our likeness. Rupa itu adalah likeness. Likeness itu sifat mirip, karakter yang mirip. Jadi sebetulnya dalam bahasa Indonesia dikatakan rupa Allah itu adalah karakter Allah, sifat Allah. Wah, apakah saya cocok? Jelas saya tidak cocok. Saudara sebagai manusia berdosa,
saya juga tidak cocok untuk menerima sifat Allah, sifat Kristus. Saudara, ini masalah kita. Sebab itu bagaimana seseorang bisa dipermudah kembali? Yaitu jikalau dia meminta Roh Kudus, perkenan dari Tuhan untuk masuk di dalam hidup, sehingga dia dibaharui oleh Roh Allah. Ya saudara, maka sifat kita yang tidak baik dan semua jalan hidup kita yang tidak benar, Tuhan membetulkan, Tuhan menyucikannya. Ya saudara, itulah artinya God's likeness. Ya, disebut juga sebagai imago Dei. Saudara, imago Dei itu adalah rupa Allah. Kesetaraan di dalam wajah Allah. Ya, God's likeness atau gambaran Allah, gambaran ilahi. Saudara, orangnya tetap ya, saudara, umur berapa, wajahnya seperti apa, sudah direkam oleh pemerintah. Saudara, kita mempunyai sidik jari yang seperti itu, tidak bisa dirubah lagi. Oke, tapi di hadapan Allah, katakan di hadapan Allah, saya dirubah menjadi istimewa. Saudara, apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, bahkan saudara belum berdoa. Karena saudara mempunyai anak namanya imago Dei, wajah persamaan dengan Allah, the likeness of God, maka saudara boleh mendapatkan. Saudara, orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh hati, kenapa dia dikasih oleh Tuhan? Karena dia mempunyai God likeness, imago Dei. Saudara, wajah Allah. Inilah yang membuat saya dan saudara bisa dibaharui. Sehingga kita kalau mendoakan orang lain, kita menolong orang lain, kita memberi nasihat pada orang lain langsung kontan bisa dirubah. Bisa mengalami pekerjaan Allah yang ajaib, yang mujizat dalam hidupnya. Perjanjian firman bisa terjadi kepada dia gara-gara saudara. Karena saudara sudah mempunyai imago Dei. Saudara mempunyai God's likeness. Sifat karakter Allah. Pada rupa kita yang jelek di dunia ini. Kita bisa mempunyai kesamaan dengan sifat Allah. Para kekasih, di sini dikatakan dimudahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Ya, dimudahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Saudara, itu dimulai dari memerdekakan kita. Katakan hal nomor 1, merdeka. Kemerdekaan saudara dan saya ini adalah penting. Merdeka dari apa? Dari khawatir, dari dosa, dari semua perbuatan-perbuatan, sifat, hobi, dan karakter yang tidak baik. Ya saudara, itu sebab dalam Matius 12 ayat 18, 20, dan 28, saya undang kita bangkit berdiri sejenak, kita akan meresapi 3 buah ayat ini. Baik, 1, 2, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat yang ke-20, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Saudara yang kekasih, kenapa saya pilih ayat 18 dan 20? Sebetulnya maksud saya adalah ayat 28. Ya, ayat 28 dengar. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, dalam konteks apa Tuhan perlu mengusir setan daripada hidup kita? Ya. Ayat 18. Saudara,
Tuhan menerima kuasa. Lihatlah hambaku, aku memberi kuasa kepadanya, aku menaruh rohku ke atas kepalanya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada semua bangsa. Ayat 20. Lihatlah, hambaku itu akan meneguhkan buluh. Buluh itu adalah bambu, pring. Buluh yang terkulai. Saudara, masih hidup. Sudah patah ya, tetapi karena saudara tahu kan, bahwa bambu itu seratnya itu luar biasa bagusnya. Buluh terkulai itu artinya katakanlah kita ini terkulai. Kita ini dalam keadaan yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita itu masih terhubung dengan akar. Cuma kita tidak tegak lagi, kita sudah lunglai, kita sudah rebah. Tapi kita masih, saudara, tukang-tukang bambu, perajin-perajin bambu, langsung ambil pisau, ambil golok, langsung dipotong. Sekaligus kemudian dibawa pulang untuk menjadi keranjang, untuk menjadi gedek, gebyok, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak. Ayat memberitahu bambu yang terkulai akan ditegakkan kembali. Kok bisa ya? Bambu kalau sudah terkulai tidak bisa ditegakkan, saudara. Tetapi ayat 18, dia yang menerima pengurapan roh dari Allah Bapa. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia mempunyai kuasa untuk kembali menegakkan bambu ini tanpa cacat lagi. Dia sudah tegak kembali. Saudara, betapa hidup Anda dan hidup saya di mata Tuhan. Itu sebab ayat 28, aku akan mengusir segala pekerjaan iblis dengan rohku. Saudara, karena aku mempertahankan kamu. Kalau kamu itu bambu yang sudah terkulai, sudah putus, sudah jatuh, aku akan menegakkan kembali. Kalau kamu sumbu yang sudah berasap, gak ada nyalanya, aku akan menyulut kembali sampai sumbumu mengeluarkan terang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Semua gara-gara ayat 18. Sehingga kasus ayat 20 yang saya dan Anda dan banyak orang mengalami kejatuhan, tidak bisa lagi berkobar, tinggal bau asap saja yang tidak bagus. Saudara. Nah, Tuhan sembuhkan. Tuhan bisa mengubah. Saudara, kalau orang lain mengatakan ini sembuh sudah, cabut aja semua sudah. Atau ganti aja seluruhnya. Kita beli yang baru. Tapi Tuhan mau nyalakan kembali. Tuhan mau menegakkan kembali. Saudara, ini hanya bisa dikerjakan, katakan, hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sebentar akan mengurapi kepala saya. Amin. Haleluya. Saudara, jadi kemerdekaan, katakan, kemerdekaan jiwa saya oleh Tuhan Yesus adalah hal yang paling penting. Setelah ini terjadi pada saya, barulah berikutnya perkara-perkara yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Yang kedua, orang ini akan diberi tenaga dan kuasa. Dus orang yang dimerdekakan akan memiliki tenaga dan kuasa dari Tuhan. Amin. Mari kita akan membuka dua buah ayat dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. 1, 2. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Saudara, jelas sekali ya, Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Korintus, ini jemaat baru dibentuk. Dia mengatakan, aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata hikmat yang baik, kata-kata hikmat yang menyenangkan.
Saya perlu menjelaskan ada dua kota di Asia Kecil, Korintus dan Efesus. Dua kota ini luar biasa, penduduknya hanya orang intelek saja. Ya, saudara. Dan disitulah Tuhan membuka jalan bagi Paulus untuk mengabarkan Injil. Nah, itu sebab kalau kita membaca 1 Korintus, ya, Rasul Paulus menekankan mengenai soal kepintaranmu itu tidak ada apa-apanya dibanding keselamatanmu dari Tuhan Yesus. Saudara. Nah, di sini kita melihat, aku datang kepadamu, hai orang-orang intelek, di kota perdagangan Korintus ini, aku datang kepada kalian. Tidak dengan kata-kata bijak. Saudara, di Korintus sudah pasti banyak, ya saudara, filsuf-filsuf, kemudian juga para penyair, para seniman, itu luar biasa di kota Korintus. Nah, di sini kita melihat Paulus berkata, aku tidak datang dengan kepintaran bicara, tidak. Aku datang dengan kuasa Allah, supaya kamu bisa yakin. Aku tidak meyakinkan kamu dengan kata-kata hikmat. Saudara, luar biasa. Tenaga dan kuasa mulai diberikan kepada barang siapa yang sudah merdeka. Jadi orang yang ada di dalam dosa tidak ada kuasa sama sekali. Saudara mau jungkir balik, mau berpuasalah, mau berkorbanlah, saudara mau berdoa, tidak bisa. Hanya orang yang sudah merdeka menerima tenaga dan kuasa dari Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi kalau kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang kepepet, dalam keadaan sakit, barangkali dalam keadaan keuangan yang tidak bagus, saudara-saudara merasa bahwa aku sudah ada jalan lain. Tetapi ada satu hal yang aku banggakan. Aku dicuci oleh darah Yesus. Aku bukan hamba kepada dosa. Aku bukan budak dari dosa dan duniawi. Aku adalah hamba dari Allah. Maka saudara boleh bertindak. Katakan, saya harus bertindak. Ketika saya sadar bahwa saya sudah merdeka. Amin. Penting sekali. Jadi buat apa orang merdeka? Gak bisa apa-apa. Selalu miskin, selalu kekurangan, selalu gagal, selalu dihina. Tidak ada kemuliaan. Buat apa merdeka? Saudara, orang Israel juga bilang begitu kepada Musa dan Harun. Buat apa kami merdeka? Kau bawa kami keluar dari Mesir, tapi kami tidak bisa makan daging. Kami tidak menghadapi kuali berisi daging. Buat apa kau bawa kami keluar? Kami tidak bisa makan daging. Kembalikan kami ke Mesir. Kata mereka, heran, orang sudah dimerdekakan, mau kembali kepada penjajahan. Itu orang Israel. Ya, saudara, para kekasih, kalau saudara dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang susah, sulit apapun, katakan, saya harus ingat bahwa saya orang merdeka. Saudara-saudara, itu nomor satu. Lalu saudara berkata, Bapa engkau tahu bahwa darah Yesus putramu ontang-anting sudah membebaskan hamba dari penjajahan dosa. Itu sebab sekarang Bapa beri kepada hamba tenaga dan kuasa. Amin. Lalu saudara bertindak menengking dalam nama Yesus, saudara bekerja, saudara berusaha. Maka saudara akan menerima hasil yang dahsyat dalam hidup saudara. Saudara tidak lagi sebagai manusia biasa. Saudara mendapat tenaga dan kuasa dari Allah. Apa yang saudara kerjakan dengan tangan saudara berhasil. Saudara, masalahnya apa ya? Tenaga dan kuasa nggak ada sama saya ya, sama saudara. Karena kita dijajah lagi. Masuk penjajahan lagi. Kita diikat dosa lagi. Makanya kita tidak ada kuasa dan tenaga. Tapi selalu apabila kita menyadari keadaan kita, aduh Tuhan, hamba sudah ada di dalam kuasa iblis nih, hamba masuk dalam jeratan nih, atau hamba akan diterkam oleh singa yang mengaum-ngaum, itu Tuhan. Tuhan, hamba akan bertindak dalam nama Yesus, aku tengging setan, dosa pergi dari hidupku.
Nah, saudara mempunyai tenaga dan kuasa akan masuk pada saudara. Amin. Nah, dengan apa yang saya katakan ini, dari firman ini, saudara tahu rahasianya berhasil atau tidak berhasil dalam perdagangan saudara, dalam bisnis saudara, di dalam pelajaran, dalam studi anak-anakku yang masih muda, di dalam pencarian mata pencaharian dari orang-orang tua. Kenapa enggak berhasil? Karena tidak punya tenaga dan kuasa. Kenapa tidak bisa punya tenaga dan kuasa? Karena masih diikat dalam penjajahan dosa. Itu sebab ini pelajaran penting sekali. Gimana kita dimudahkan. Jadi artinya kita jangan menjadi menua, tapi kita harus menjadi muda di dalam tenaga dan kuasa. Amin. Ini adalah poin yang penting. This is the very important lesson for each one of us, that we have to surrender our life to be freed. Dimerdekakan. You have the freedom of God. Because the blood of Jesus Christ on Calvary and the flesh of Jesus Christ that have been pierced for the sinners all over the world, all generation. Itu sebab saya dan saudara harus menyerahkan hidup. Tuhan tolong kepada hamba makan perjamuan kudus setiap minggu 1 kali. Hamba mengurapi kepala hamba dengan minyak setiap minggu 1 kali. Tuhan, seharusnya hamba mendapatkan tenaga dan kuasa dari Engkau. Jangan saudara tetap tinggal di dalam keadaan saudara saat ini yang menyedihkan, yang kurang baik. Saudara harus keluar dari keadaan tersebut. Karena saudara mau mengalami ananeomai. Dimudahkan kembali. Katakan dimudahkan kembali. Saya harus merdeka. Mengalami tenaga dan kuasa. Sehingga hidup saya memiliki otoritas. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Pada bagian terakhir ini, saya akan tutup dengan Yesaya pasal yang ke-42, para kekasih. Yesaya 42 ayat 1 dan ayat yang ketiga. 1, 2. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Amin. Katakan, ini luar biasa. Bila saya dimerdekakan oleh Yesus dan saya hidup di dalam Roh Kudus, tenaga dan kuasa ilahi ada pada saya, maka saya memiliki otoritas ilahi. Sehingga hidup saya menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Saudara, pengikutan kita sebagai jemaat kepada Tuhan tidak boleh berhenti pada garis finish kecuali mati. Katakan, kecuali mati. Kematian adalah garis finish saya. Selama saya masih hidup, saya masih harus berjuang terus-menerus. Saya harus berlomba terus-menerus. Saya harus bertanding terus-menerus. Tetapi saya harus yakin bahwa saya akan selalu menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tenaga dan kuasa Allah dan otoritas ilahi masuk kepada saya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.